kalau jadi di level pejabatnya nih, bukan gembalanya. Kalau gembala enak, dia udah ada beberapa yang bisa dia delegasikan. Tapi kalau level pejabat kan dia yang on field. Tapi sambil ada entrepreneur juga, yaitu di bisnis. Mungkin bisa sharing dulu, terus habis itu nanti Pak Rubin atau Kak Jessica ngasih input. Iya, ya balik lagi sekarang tiap orang pasti beda-beda ya. Di posisiku sekarang, aku ada di titik di mana di dalam pekerjaan sekuler itu aku punya fleksibilitas. Jadi aku bukan yang harus standby sepanjang hari di situ, tapi aku bisa mengontrol, bisa mengawasi dari kejauhan gitu. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap pelayananku juga kan. Buktinya hari ini bisa bebas ke Bandung kan. Itu salah satu privilege-nya. Selalu yang always available kan. Gitu. Nah malah belakangan ya mengaturnya justru dengan jadwal pelayanan gitu yang cukup padat. Bagaimana supaya keluarga, pekerjaan itu bisa berjalan seimbang segala sesuatunya kan gitu. Tapi yang jelas menurutku kita harus mengenal juga sih sebenarnya kapasitas kita, prioritas kita apa gitu. Ada kesulitan juggle-nya nggak di situ? Awal-awal iya, karena kan termasuk ini kan sekolah musik ini kan juga warisan dari orang tua. Gitu. Jadi aku punya tanggung jawab kepada mereka dan sempat ada dalam satu fase di mana lu tuh mau jadi apa sih Ren, kasarnya gitu. Lu mau nerusin usaha atau mau jadi pendeta nih kayak gitu kan. Nah, tapi di dalam perjalanannya orang tua sendiri melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupanku dan akhirnya orang tua ya berdamailah dengan keadaan itu kayak oh ya berarti Randy punya panggilan tersendiri nih di dalam hidupnya ya silakan tapi tetap dengan catatan pekerjaan juga harus bisa berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, itu kalau di level pejabat pria gitu. Berarti ternyata kita lihat ada benefitnya ya gitu. Yes, betul. Nah, kalau misalnya pejabat wanita yang gitu. tadi udah dibilang, yang tadi udah dibilang, udah ngatur makan anak, anak, mungkin terjemput, les. Sedangkan di satu sisi juga mesti pelayanan. Kalau pejabat pria kayaknya mungkin kita bisa langsung di entrepreneurnya, udahlah kita tinggalin sama orang kita percayain, ada manajer on fieldnya gitu mungkin masih ya. Saya fokus ke pengembalaan. Tapi kalau wanita kan bahkan di rumahnya kan juga, aduh harus pagi-pagi masak dulu juga gitu. Ya walaupun kita jadi bapak-bapak juga kita masih ngurusin anak berangkat dulu juga ya gitu. Jemput sih wajib itu. Terjemput kita lah ya. Masih lah ya gitu. Kita perlu dengar perspektif wanita nah, juga. Nah itu dia. Ya kalau wanita ya puji Tuhan saya punya babysitter realistis aja minimal gitu. Ngebantuin walaupun memang skill delegasi itu tuh sebetulnya delegasi itu kan bukan kasih nih kamu kerjain segimana kamu maunya kan enggak kan delegasi itu dikasih target dikasih sistemnya jadi kita yang mikirin juga nih kalau ngomongin soal di keluarga lah ya kayak anak gitu kan jadi memang babysitter bantu tapi dia punya pakem-pakem yang memang kita udah ajarin. Nah memang saya kan mulai pelayanan tuh sekitar 2017 ya. Atau 2015 lah pulang ke Indonesia. Dan itu tuh karena masih single ya belum ada keinginan menikah waktu itu. Jadi benar-benar pelayanan tuh belusukan banget ya. Terutama waktu itu masih di anak muda. Jadi kalau ada kumpul-kumpul anak teens datang. Anak youth mau sampai malam kita jabanin kan gitu kan ya gayanya ya. Tapi seiring dengan bertumbuhnya musim hidup kita, saya kan punya anak. Nah sebagai anak pendeta juga, saya kan tidak ingin gitu anak saya kehilangan ibunya gitu ketika dia bertumbuh. Ya. Karena itu kan saya juga ambil keputusan untuk kasih tahu ke teman-teman yang melayani bersama-sama. Ini anak-anak muda nih, masih SMA, masih awal kuliah pada zaman itu ya. Jadi saya bilang, aduh sorry banget nih, Cici sekarang udah punya anak gitu. Jadi masa saya ngebalain anak orang, anak saya nggak saya gembalain istilahnya kan gitu ya. Jadi itu yang memaksa saya tuh untuk belajar mendelegasi. Dulu paling nggak bisa tuh mendelegasi, kasih visi kayak gitu-gitu tuh nggak terlalu jago lah ya. Jadi selalu pemikirannya tuh itu kayaknya harus saya yang sendiri, saya yang dipanggil Tuhan, saya harus bertanggung jawab. Bahkan kalau nggak involve tuh jadi feeling guilty, kayak merasa bersalah gitu. Kok saya nggak datang, kayak gitu-gitu kan. Tapi ketika sudah di delegasi, ya puji Tuhan, walaupun pada kenyataannya orang di delegasi juga nggak langsung bisa respon ya. Ada gagalnya lah, dan disitulah kita mungkin bisa kasih masukan, bisa semangatin lagi. Karena mau gimana pun orang dikasih delegasi oleh pemimpinnya dan gagal ya dalam tanda kutip, dia aja udah merasa
down kan. Nggak usah dimarahin nih. Dia udah buat diri dia udah sendiri down tuh. sendiri kan. Betul. Pengen mundur lah, pengen udah nggak mau pelayanan lagi dan lain-lain gitu. Tapi dari situ tuh mulai bisa, oke, kalau ada orang yang dikasih visi tapi misalkan nggak dapet, caranya gini nih. Atau misalkan ada yang kita kasih visinya ke A, dia udah gede duluan. Gitu. Ada kecepatan. Kadang kan sesuatu yang terlalu cepat juga nggak terlalu bagus ya. Jadi kita coba pelan-pelan lah usahakan. Ya itu praktis di lapangan yang di Kajes lihat gitu. kan. Is there also a method yang Kajes dapetin dari ibunya Kajes? Yang kalau kita lihat di sini mungkin nanti bisa jadi nganter bagaimana sih your mom become puannya. Sebagai role model. Iya, dari Pak Rubin gitu. Kalau mama saya sih selalu ikut sama papi ya kemana-mana. Jadi itu kalau ngomongin soal sistem kepemimpinan juga ya. Salah satu hal yang paling bisa ngomongin pemimpin tuh ya pasangannya. Betul Bener gak sih? Istri atau suaminya kan. Mereka yang paling jujur ngomong sama kita. Betul. Jadi kalau nggak seperti itu, makanya penting banget ya untuk ketika kita mau melayani tuh ada pasangan hidup yang tepat gitu. Karena kalau nggak tuh sulit ya. Aku setuju. Saya pernah lihat wanita yang jadi pendukung untuk suami kepemimpinan yang rohaniawan saja. Tapi gimana kalau wanita jadi pendukung untuk pria yang adalah pemimpin yang punya entrepreneurial tendensi ini gitu. Kalau kerohaniawan aja enak, dia nempel, nemenin. Kalau suaminya lagi doa, paling istrinya bisa maju ikutan bantuin altar call atau apa gitu ya gitu. Minimal mungkin praktis, bener-bener lapangannya gitu. Tapi kalau entrepreneurial, kadang-kadang bingung juga kalau libatin istri dalam manajemen itu kan ya. Kadang-kadang ada tendensi mungkin hati-hati balik ke panggilan gitu. istrinya lagi kan. Kalau menurutku itu penting juga untuk gereja atau pemimpin itu juga melihat potensi. Kan sekarang tes karunia ya kan. Sudah ada. Ya fivefold ministry apapun itulah ya yang bisa menilai atau memposisikan mereka di fungsinya apa sih sebenarnya gitu. Nah, di situ juga kita harus menilai pasangan kita ya. Ini kalau aku pribadi misalnya. Dita itu istriku tuh bukan orang yang tampil di depan. Gitu. Jadi sampai kapanpun dia akan selalu grogi. Misalnya kita udah sekali dua kali ngomong berdua gitu naik mimbar ya. Pasti walaupun udah ke 10 kali dia masih gemeter. Iya. Karena memang partnya dia bukan di situ gitu. Dan kita harus bisa menerima juga keberadaan dari pasangan kita, sejauh mana sih dia bisa kita libatkan gitu. Tentunya yang pertama kalau menurutku kita harus bagi hati dulu sih terutama ya. Karena background kita kan dulu bukan dari teologi. Ya kan kita ketemu di ekonomi Atmajaya gitu kan. Nah, terus sempat ada pergumulan juga bagaimana melibatkan istri itu di dalam pelayanan. Khususnya di youth kan banyak juga jemaat perempuan kan kayak gitu. Nah, that's a question. Saya jadi kepikiran ya soal entrepreneurship ini tuh sebenarnya jiwa yang dilahirkan atau jiwa yang dibangun. Karena kalau dari ekonomi ke rohani, saya pikir ya lebih gampang karena udah ikutan doa, pokoknya iman gitu. Tapi pindahin iman ke dunia kerja, kerja manajemen itu kayaknya lebih susah nggak sih? Apalagi nyobain setelah udah jadi pejabat atau jadi gembala. Nah, terus tiba-tiba harus punya entrepreneurial gitu. Apakah itu dilahirkan atau dibangun? Tapi orang di marketplace juga belum tentu punya jiwa entrepreneur. Ketika dia menjadi karyawan yang sudah tidak, ya pokoknya saya terima honor tiap bulan lah. Dia bukan seorang entrepreneur. Iya, betul. Nah, jadi entrepreneur itu lebih bukan pada profesinya dia sebagai apa, tapi jiwa kepemimpinan yang dimana ada pemikiran unggul, ingin maju, punya visi, berani mengambil resiko, gigih, mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dia, begitu. Dan peranan istri atau pasangan hidup sangat penting, tidak harus sebagai pelaksana. Dia adalah penasihat yang ajaib. Ajaib mau apapun yang dilakukan, mau pelayanan, mau bikin sekolah, mau bikin kursus musik, buka kafe atau apa, dia kan selalu akan bicara. Ini bagusnya gini nih, makanannya enaknya gini. Jadi secara tidak langsung kita sebagai pemimpin sudah mendapatkan tambahan penasehat nih. Perspektif lain yang kita nggak pernah pikirin gitu. Ajaib karena dilirik aja ngerti gitu. Bahasa kasih sudah dibentuk bertahun-tahun dalam pernikahan itu. Penting. Tapi gini, satu hal yang tadi dipikirkan, enak bisa mendelegasikan.
Kalau menurut saya banyak gembala justru tidak bisa mendelegasikan. Ya itu skill Dan set itu juga ya. akan menjadi masalah karena gereja nggak akan bertumbuh. Saya ambil contoh gini ya, di Bandung ini ada banyak makanan enak. Iya. Ya pokoknya yang tradisional atau apa yang Tadi pagi kami nyobain. yang saya lihat kadang-kadang ada satu orang encim lah sampai tua gitu ya. Dia yang bikin sendiri karena ketika dia suruh anaknya, menantunya, pegawainya nggak enak begitu. Itu yang tadi tanpa menyebutkan merek nggak punya cabang tuh dia. Oh ya, salah satunya juga nggak punya cabang kan. Nah akibatnya dia mati bersama dengan seluruh karunia-nya. Dengan resep-resepnya itu. Dengan resep-resepnya begitu. Iya. Nah memang kalau dia masak atau bikin pasti akan lebih bagus lah, lebih enak. Tapi hidup ini kan ya harus bisa melihat kemajuan zaman. Kalau dia ingin punya cabang 3 kan nggak mungkin dia hadir di mana-mana. Iya. Disitulah kemampuan untuk mendelegasikan dan sebagainya. Wow, Nah ini penting. pendeta juga sama. Kalau istilahnya sampai nanti di toiletnya gayung yang akan dibeli warnanya apa dia harus tentuin ya nggak akan maju begitu. Wow. Dan orang-orang di bawahnya akan bingung gitu dengan nggak berani maju untuk mengambil keputusan. Nah kalau misalnya untuk hal yang sifatnya besar, Iya. bolehlah diusulkan. Tapi ya kita sejauh yang ada. Misalnya kita kan pakai kamera dan sebagainya. Ini kan kamera-kamera yang bagus, yang mahal dan sebagainya. Dari tim media Mereka yang yang mengusulkan. Nah saya sendiri nggak terlalu tahu. Wih mahal banget nih. Iya. Ya tapi kelebihannya gini-gini. Yang lebih murah ya ada harganya sekian tapi hasilnya nggak maksimal karena gini. Oh ya udah dah gitu. Ini tips buat pejabat nih kalau ada yang dengar sering-sering ngusulin ya ke gembalanya. Sama tips buat tim medianya mereka Iya. juga. Gimana bisa sampai gembala Kalau bilang tadi iya aku gitu. tangkap dari Pak Rubin, kayaknya ke depan, oke saya ngomong mungkin dalam konteks kota Jakarta ya, saya nggak bisa mewakili semua kota dan daerah, cuman setidaknya saya ngomong dari konteks Jakarta, kayaknya gereja GBI ke depan untuk kita bisa mau maju, berkembang, kita nggak bisa hanya ngurusin tanda kutip hanya khotbah hari Minggu nih. Rohaninya aja. Kalau dari tadi saya tangkep, kita mesti ngerti sistem, pendelegasian, entrepreneurial spirit, memberdayakan pengerja, pengusahawan di gereja kita, membagikan visi. Betul nggak ya Pak Rubin? Maksudnya Pak Rubin apakah sebagai pemimpin ya melihat ke depan nih untuk generasi muda GBI yang punya hati sebagai gembala, sebagai entrepreneur, kayaknya tantangannya beda dengan mungkin zaman Pak Rubin dulu mungkin tahun 90-an. I would like to Mungkin add to the gini. question Pak, dikit Pak. Mungkin ke personalnya Pak Rubin juga. Ya. Saya tahu kalau jadi gembala sidang kepada jemaat yang yang bukan entrepreneurs, bukan businessmen, Ya. itu punya leadership style berbeda dengan mungkin kayak Pak Rubin yang sudah Iya. punya ada beberapa businessmen gitu atau entrepreneurs atau leaders gitu yang punya kayak semacam ekspektasi lebih lagi bahkan gitu. How do you juggle juga tuh ke arah situ untuk bisa tetap jadi seorang gembala yang kita kan di hadapan mereka kita nggak boleh nol juga ya. Kita harus punya pengetahuannya gitu. Bahkan sampai personal side-nya mungkin Pak Rubin. Ya jadi memang misalnya ketika kita memulai satu usaha untuk lebih memberkati masyarakat, Iya. kembali saya katakan saya seorang pendeta, saya bukan pengusaha. Betul. Tapi kan ada jemaat-jemaat pengusaha bilang, Pak ini kalau ada pelayanan radio bagus nih kelihatannya. Gimana kira-kira Iya. caranya? Dia kasih jalan dan sebagainya. Oh bagus, oke kita setuju, kita lakukan. Ada yang bilang gimana kalau kita buka sekolah, karena ini akan semakin berkembang. Ada yang usul, itu usulan deh soal tanah peguburan atau apa. Dan kita menyanggupi itu karena kita lihat ini akan memberkati masyarakat. Nah jadi pertama pendeta harus mendelegasikan tapi dia juga harus terbuka terhadap apa yang diusulkan. Nah satu poin yang menurut saya penting ya. Ketika 2019 saya diminta jadi ketua umum Sinode GBI. Satu hal awal yang saya lakukan, kita akan ISO 9001. Oke. Iya. Sampai hari ini sangat jarang sekali sinode yang ada ISO-nya. Kenapa? Supaya kita punya standar. Dan di dalam progresnya itu, karena lembaga yang mensertifikasi kita dari Jerman, saya ditanyain visi Anda apa, sampai ke detail sekali. Kan semuanya harus terukur, Iya. harus tercatat dan sebagainya. Lalu setelah ISO kita dapatkan ada KPI. Key Performance Indicator. Indicator. Nah,
itu kan pengukuran. Iya. Anda sukses atau tidak? Apakah visi yang Anda keluarkan itu benar-benar sudah terlaksana atau tidak? Jadi kan kita harus mengisi itu form yang ada. Iya. Dan saya sendiri dinilai. Wow. Nah, yang menilai saya tentu bukan bawahan saya lah istilahnya. Iya. Karena nggak akan objektif. Iya. Ini sebuah lembaga internasional yang harus menilai saya. Oke. Dan sebagai ketua umum saya harus dinilai begitu. Wow. Nah, jadi saya bilang ketua umum saja dinilai, mengapa Anda yang lain tidak mau dinilai? Dan tujuannya adalah kemajuan kita, kemajuan organisasi yang kita bawa. Jadi saya orang biasa, tapi kalau dikelilingi oleh orang-orang hebat, ada sistem yang hebat, maka organisasi kita akan lebih maju. Nah, keterbukaan semacam itu mesti ada, dan menurut saya itu yang akan mengembangkan semangat entrepreneurship di dalam jiwa kita masing-masing. Itu bukan sesuatu yang sudah plug in dari sejak kita lahir ada di situ, tapi kita bertumbuh. Oh iya ya, kok orang bisa maju ya, kok orang bisa begini. Salah satunya mungkin kalau gini, ini masukan saya kepada mungkin jemaat yang sudah struggle, gembalanya udah nggak punya visi, pemimpinnya nggak maju. Kenapa saya bisa berpikir gitu? Saya studi banding. Saya ke gereja-gereja besar. Saya minta didoakan hamba-hamba Tuhan yang berhasil. Saya ketemu dengan pengusaha. Makanya Pak Rubin bikin open house juga. Gimana Anda bisa berhasil dari nol kebanyakan. Dia cerita, oh iya ya, saya catat. Saya pergi ke luar negeri. Berkali-kali saya ke Amerika ditawarin, mau ke Disneyland enggak? Saya enggak pernah mau ke Disneyland sebetulnya. Saya pikir masa main prosotan udah gede gini. Keuangan juga dibagi-bagi dalam beberapa orang, tidak satu orang. Jadi mereka tahu apa yang masuk itu berapa, pengeluaran berapa, begitu. Jadi kalau misalnya, waduh, ini kan bajunya bagus, jamnya bagus, sepatunya bagus. Saya mau bilang hampir seluruh yang saya pakai ini adalah merek Casio, dikasih orang.